Selamat pagi. Dalam kegiatan meditasi pagi ini, dan tema dari meditasi kita pagi ini adalah mengelola pikiran. Saya ambil tema ini karena beberapa hari, beberapa minggu, beberapa orang datang ke saya dan berbicara tentang ini. Lalu saya pikir ini bagus kalau dibagikan, dijadikan topik pada meditasi pagi ini. Nah, yang saya akan sampaikan adalah pengalaman saya ketika saya dikuasai, dikontrol oleh pikiran. Jadi teman-teman, walaupun saya sudah bermeditasi lebih dari 35 tahun, ya ada kalanya bisa jadi sering dikendalikan oleh pikiran. Nah, langkah-langkahnya adalah ketika mengalami dikendalikan oleh pikiran, lalu apa yang dilakukan setelah itu? Itu nanti yang saya akan sampaikan. Nah, setelah itu kita bermeditasi. Meditasi yang akan saya lakukan, saya bimbing adalah meditasi pernapasan dan meditasi panca indera. Karena dengan meditasi pernapasan dan panca indera, kita belajar mengambil jarak dari pikiran. Kita lebih hadir. Dan kita belajar untuk hanya mengamati pikiran. Yang menjadi masalah, yang membuat orang jadi susah mempunyai pikiran yang perasaan yang tidak nyaman adalah ketika pikiran itu mengontrol kita. Tandanya adalah tidak bisa tidur, overthinking, cemas, berkelebihan atau marah, frustasi, atau takut, atau sakit hati ya. Jadi perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu adalah indikator bahwa saya dikendalikan oleh pikiran. Itu. Jadi itu bagus, indikator-indikator itu membantu kita untuk sadar, dan meditasi membantu kita untuk semakin sadar. Jadi teman-teman, sharing saya ini adalah sharing setelah bermeditasi lebih dari 30 tahun. Yang artinya bermeditasi itu adalah tindakan yang perlu dilakukan secara setia setiap hari dengan ketekunan. Itu bukannya instan ya. Untuk bisa mengambil jarak itu tidak bisa instan. Itu perlu dilakukan terus setia setiap hari. Karena itu kayak building up, membangun sehingga nanti secara spontan yang ada dalam diri kita bukan lagi dikendalikan oleh pikiran, tapi dikendalikan oleh alam sadar. Itu yang penting. Dan saya bersyukur karena dengan kesetiaan saya 30 tahun, itu semakin cerdas dalam melihat realita. Karena sudah bisa melihat ini pikiran atau realita gitu. Banyak orang jatuh pada mengidentifikasi dengan pikiran. Dipikir yang pikiran muncul itu adalah kebenaran. Ini nanti yang saya akan sampaikan. Ya, jadi itu memang nggak bisa instan. Saya memberitahu ini bukan berarti setelah tahu teman-teman sudah ahli gitu atau saya sudah ahli, enggak. Ini bahaya juga tanpa sadar. Kalau ini yang saya amati, saya dulu jadi dosen sebelum saya pergi ke Myanmar, sebelum saya melanglang buana di luar negeri 13 tahun. Ketika kembali reuni dengan teman-teman saya yang dosen, yang sekarang ada yang jadi rektor, ada yang jadi dekan, ada yang sudah pensiun. Saya mengamati mereka yang hidupnya mengintegrasi, tidak hanya omong, tapi menghidupi.
dan pilihan-pilihan tindakannya berdasarkan nilai hidup, dia pertumbuhannya itu kelihatan lebih damai, lebih gembira, lebih hidup karena dia bisa merasakan efeknya kalau memilih keputusan bertindak atas dasar nilai hidup. Tetapi untuk orang-orang yang mengasumsikan kalau sudah lulus S2, sudah lulus S3, sudah jadi profesor, kalau sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah berkeluarga, punya anak, punya cucu, saya bahagia, itu salah paham. Itu ilusi. Tidak menjamin. Yang menjamin kebahagiaan adalah inner work, pengolahan batin, kesetiaan bermeditasi, kesetiaan mengolah diri dengan mengelola pikiran, lalu juga mengakui keterbatasan-keterbatasan dan mengakui dan mengklaim kelebihan-kelebihan kita. Bukan berarti sombong, tapi itu justru orang yang rendah hati adalah, ya saya punya ini, saya mau bagi. Maaf, saya tidak punya. Itu orang-orang rendah hati itu seperti itu. Maaf. Jadi itu adalah yang disebut cerdas emosi dan cerdas spiritual. Untuk cerdas emosi dan spiritual itu tidak secara alamiah. Itu perlu ketekunan. Mengolah diri, mengelola pikiran setiap hari. Ya, itu sedikit pengantar yang kelihatannya lama ya, 10 menit. Maaf. Baik, teman-teman, saya akan memulai sekarang masuk dan agar teman-teman bisa masuk dalam suasana meditasi, saya mengajak kita masing-masing untuk mengambil posisi yang nyaman dan memejamkan mata sejenak. Kita memberi fokus perhatian pada meditasi ini. Lalu dalam suasana posisi yang enak, duduk dan memejamkan mata, saya mengundang teman-teman untuk mengambil nafas dalam-dalam. Ketika menghirup, menghitung sampai 3, ketika menghembuskan, menghitung sampai 5. Mari kita ambil nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Marilah kita awali dengan berdoa. Ya Allah, sumber hidup, kami datang bersujud kepadamu. Bukalah hati kami dengan rahmat-Mu untuk memasuki keheningan. Dalam kehadiran Roh-Mu, sumber kedamaian. Bimbinglah kami masuk dalam misteri keheningan. Alirilah lubuk hati kami dengan roh kasih-Mu. Semoga hidup kami semakin bersatu selaras dengan Roh-Mu. Amin. Sekarang saya mengundang dua teman yang akan membagikan perjalanan meditasinya. Pertama saya mengundang Mas Andri, lalu setelah itu Mbak Grace. Silakan Mas, di-unmute. Halo Suster. Ya, Halo saya juga. Jadi gini Suster, sebelum kenal meditasi kan saya diajak Katrin waktu itu kan, karena dia ikut retret. Kemudian sebelum lagi meditasi, saya kan ikut doa Taise. Doa Taise itu, nah saya tuh langganan sekali sama asam urat, Suster.
Bahkan di Oh. doa Taise yang kemarin tuh saya masih pincang-pincang itu untuk asam urat. Pas datang tuh saya Hmm. sama Katrin tuh masih yang kakinya sakit gitu. Hmm. Kemudian suster kan, saya ingat sekali suster bilang ketika kita meditasi, di frekuensi tertentu itu kita bisa menyembuhkan, ada apa, ada penyembuh intinya. Kita bisa menyembuhkan, meng-create untuk kesembuhan sendiri. Di situ saya berfokus kembali. Dan ternyata sembuh, suster. Asam uratnya itu Wow. sembuh. Nah, Weh, hebat. Wow. tetapi satu Itu hal, yang suster, yang saya mau oke. garis bawahi itu, mungkin itu kesembuhan itu bonus, tapi ada satu hal di mana ketika kita meditasi itu kita jadi level kesadarannya tuh kayak naik. Kemudian jadi kalau pola makannya kita bisa lebih sadar, jalan atau olahraganya jadi lebih seperti itu, suster. Jadi saya menilai prosesnya itu dari kesadarannya itu. Jadi Ya, membuat hidup betul. kita lebih, polanya itu jadi kayak, oh iya aku harus sadar ya. Hidup sehatnya itu loh, suster. Di situ sih, Very suster. good. Very Iya, good. Very good. Jadi terima kasih. sembuh itu akibat, bukan tujuan ya. Yes, Ya, terima kasih, suster. tujuannya untuk kesadaran. Terima kasih Andri. Yuk kita Yes, beri suster. applause, syukur. Ini kayak kebangkitan istilahnya dalam masa pasca itu. Hebat, terima kasih. Silakan Mbak Grace. Saya udah bilang dari awal, saya nggak rajin nih suster meditasi. Ya, Cuman saya memang komit kalau latihan bersama ini saya pengen ikut terus karena itu yang saya lebih termotivasi kalau latihan bersama daripada sendiri gitu. Karena kalau sendiri kan butuh disiplin yang tinggi ya, itu. ya, Nah, yang tadi suster pengantar sebelum doa itu tuh saya kena yang suster bilang bagaimana mengelola pikiran. Pas minggu lalu minggu lalu itu um, saya di kantor itu kita dapat fasilitas laptop baru. Nah, cuman kan dengan laptop baru itu kan sistem ganti ya, suster ya. Apalagi kita working from home itu banyak sekali adjustment gitu loh. Nah, itu tuh membuat saya uh, kusut. Nah, itu memang saya nggak rajin meditasi, tapi saya banyak melakukan pengolahan diri. Nah, dengan meditasi itu makin membantu suster untuk, oh ya ini mulai kan suster itu segala macam pikiran itu kan mulai kusut kan di sini, terus mulai ya, tegang, mulai cemas, semua yang tadi suster iya, jelasin betul. ciri-cirinya ada di situ semua. Terus oke, calm down, calm down. Terus napas, napas. Hmm. Itu membantu. Jadi terus kan weekend, terus oke, tenang. Itu membantu saya untuk masuk hari Seninnya itu uh, ya sudah tenang aja gitu. Memang ini lagi perubahan gitu. Percuma gitu. Saya mau marah-marah, mau nggak sabar juga nggak akan membantu, nggak akan membantu gitu. Ya sudah Hebat, gitu. hebat, Lihat hebat. aja, tenang aja gitu. Yang penting buka pikiran dan nggak negative thinking gitu. Walaupun saya masih suka kesandung-sandung juga sih, kalau kesel gitu kan nggak tahu ya Ya. orang lain berasa apa enggak, cuman mereka bilang, aduh supervisor saya bilang, enaknya tuh ngomong sama saya karena saya positif. Dalam hati saya, kamu nggak tahu aja di belakang saya. Iya, cuma kan saya yang tahu kan, dalam hati saya Ya, sendiri saya tahu gitu kalau saya kesel gitu. Cuman saya ya, belajar untuk ya udah diterima aja gitu loh, ikutin aja gitu ya.
mau marah-marah juga nggak akan terus jadi lebih baik gitu, malah makin kusut gitu ya. Ya udah, jadi dengan meditasi itu terus terang sambil kusut gitu ya, suster, saya berdoa dalam hati, ya ampun Tuhan, tolong kasih saya kesabaran gitu. Jadi saya ngomong kayak ke Tuhan tuh kayak ngomong ke orang tua gitu. Ya ampun Tuhan, tolong deh, please deh. Ya gitu, Ya, suster, lebih ke situ sih. hebat, 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 hebat. Yang saya katakan hebat adalah dipraktekkan meditasinya dalam hidup sehari-hari. Dengan menyadari, tadi menyadari ya cemas-cemas gitu ya, panik misalnya. Lalu ambil nafas, lepaskan. Itu artinya kamu meditasinya abdol itu. Jadi sungguh-sungguh ya, itu buah meditasi seperti itu. Lalu buah meditasi yang lain yang saya lihat dari ceritamu adalah ada suara yang kamu mulai lihat itu suara yang dari ilahi sebenarnya. Sudah terbuka saja, kalem, tidak perlu cemas, nggak ada gunanya gitu. Itu suara ilahi. Oh, bukan dari pikiran ya, suster? Saya mengupayakan untuk udah tenang aja gitu, udahlah, maksudnya buat apa gitu, kasat kusut begitu. Ya itu pikiran, tapi nanti saya akan sampaikan ada pikiran yang berasal dari ilahi, ada pikiran yang bukan berasal dari ilahi. Kita perlu latihan untuk kenal, sehingga kita belajar mengikuti. Jadi membangun kekuatan untuk memilih pikiran mana yang saya ikuti, pikiran mana yang saya katakan no, tidak. Nah itulah yang disebut inner strength, inner power di situ. Dan biasanya di situ akan ada penyembuhan, kekuatan, kekebalan batin, kekebalan jiwa, dan kekebalan tubuh di situ. Jadi suara itu sebenarnya suara ilahi, jadi doamu yang kamu batinkan itu dijawab. Hanya salah kaprahnya, orang pikir Tuhan menjawab dengan wah sensasional yang besar-besar. Sederhana, sederhana sekali itu. So it's congratulations. Terima kasih, tapi itu betul loh, suster, setelah apa ya, saya berusaha untuk gimana ya, selalu melibatkan Tuhan setiap hari gitu. Maksudnya saya bicara sendiri dalam hati saya gitu loh. Aduh Tuhan, kenapa ya ini begitu susah gitu. Dan buat saya itu saya kadang itu mukjizat kecil loh, suster, yang saya alami gitu. Itu saya kadang nggak percaya atau enggak ya, tapi yang jelas saya alami gitu loh. Setelah peristiwa itu, suster, saya merasa lebih tenang, lebih damai. Ya udah, kerjaan ya pasti ada, nggak mungkin berhenti gitu. Tapi dalam saya menjalani prosesnya tuh saya lebih tenang dan ya sudah gitu, nggak apa sih, suster, nggak tegang atau maunya marah-marah gitu loh, suster. Iya. Artinya kamu sudah punya kemampuan untuk melepaskan kebutuhan mengontrol situasi. Ya sudah, itu dari segi spiritual artinya kamu berpasrah. Surrender itu artinya. Tahu bahwa ada hal-hal yang artinya tahu diri, Bu. Tahu bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Dan tahu ada hal-hal yang bisa dikontrol. Ketika hal-hal yang tidak bisa dikontrol itu terjadi, belajar bagaimana membangun kekuatan diri agar situasi yang tidak positif tidak menguasai, mengontrol kita. Salah satunya adalah bermeditasi. Salah duanya adalah mengelola pikiran, nanti kita ngomong. Salah tiganya adalah belajar untuk pembedaan roh, yang ini masuk ke spiritualitas Ignatian. Jadi semua jadi satu kesatuan. Nah, karena kita sekarang dalam konteks meditasi,
Saya terima kasih kamu telah memberi contoh bahwa kalau kita tekun bermeditasi dan kita bawa dalam hidup sehari-hari dan menyertakan Allah dengan jadi teman, ngobrol. Memang begitu, berdoa itu begitu. Ajak Tuhan, Tuhan bantu saya ya. Saya marah banget. Bantu saya nanti bertindak apa ya? Lalu ambil nafas, lepaskan. Lalu muncul pikiran, sudahlah lepaskan. Itulah suara Tuhan. Jadi kita membiarkan Tuhan mengarahkan kita, membiarkan Roh Kudus mengarahkan kita. Semakin kita mengikuti yang membawa kita damai, artinya kita bersatu dengan Tuhan. Dan dalam meditasi kita akan merasakan rasa energi kesadaran kita makin tinggi. Dan semakin merasakan bahwa kita dekat sama Tuhan, dicintai. Itu enaknya. Wah, enak banget kalau mengalami namanya Tuhan mendampingi. So, selamat ya. Terima kasih ya Grace ya atas sharingnya. Saya boleh bertanya? Boleh, silakan Pak Sani. Dengan topik yang hari ini tentang pikiran, Ya, baik. saya rasa itu penting sekali ya. Ya. Apa sih yang kita pikir? Nah, kita pikir pasti ada subjeknya ya. Jadi subjeknya itu mungkin hampir 100% manusia lain. Either saudara, keluarga, teman, mungkin kita baca berita. Jadi subjeknya, situasi gitu ya. Ya situasi kan ada hubungan dengan manusia juga. Ya. Kecuali ya disaster ya, yang ada nature. Ya. Tapi sebagian besar tuh ada hubungan dengan manusia lain. Nah, dengan kata lain, komunikasi, kita baca apa itu penting sekali. Makanya saya mau bertanya dengan Suster, dengan topik pikiran ini, karena subjeknya sebagian besar manusia lain, atau mungkin diri sendiri, bagaimana ya menurut Suster? Apa itu ada benarnya atau salah? Ada benar, ada salah. Memang eksternalnya ada orang, ada situasi. Di sisi lain, ketika kita melihat, ini sekarang masuk ke, kalau kita biasa meditasi panca indera ya. Ketika kita melihat, kalau kita bermeditasi dengan observasi saja, kita akan menyadari persepsi kita. Jadi ketika saya melihat Mbak Grace yang memakai shawl warna merah, oh kayaknya dia persepsi nih, oh kayaknya dia suka merah, oh kayaknya ini suhunya dingin di situ. Kan itu persepsi. Tapi realitanya kita belum tahu. Jadi sebenarnya pikiran itu banyak dibentuk oleh persepsi. Persepsinya yang menjadi masalah kalau itu tidak sehat. Itu pikiran. Bagaimana Pak Sani? Bisa menjawab, sudah menjawab apa yang dipikirkan? Jadi persepsi yang Suster maksud yang dengan tidak sehat, nah itu yang lebih detailnya apa yang dimaksud dengan persepsi tidak sehat? Untuk lebih detailnya, tahu bahwa itu tidak sehat, akibatnya ke emosi. Semua pikiran yang tidak sehat, pengaruhnya pada emosi tidak nyaman. Emosi yang tidak nyaman itu contohnya takut, cemas, marah, furious, frustasi, kecewa, sakit hati. Semua perasaan itu sebenarnya adalah persepsi. Badan kita yang sakit ini sering kita salahkan alam. Padahal alam nggak ada masalah. Perubahan cuaca ya setiap tahun begitu.
Tapi kita nyalain, oh ini pancaroba, ini transisi, aduh ini gara-gara perubahan dari panas ke hujan, hujan ke panas, atau musim salju, apa-apa, dimarahin lah itu musim ya. Musimnya kita hidup 50 tahun, saya lebih dari 50 tahun, kita salahin alam. Kasihanlah alam. Bukan masalah, maaf, itu persepsi. Bukan alamnya kita kasih, kitanya yang bodoh. Ya, itu. Jadi kita perlu aware, kesadaran, tadi Andri bilang kesadaran. Ketika ada emosi yang muncul dan ketika ada badan kita yang sakit, kita aware, ada apa dengan pikiran saya? Gitu ya. Baik, kayaknya pertanyaan Pak Sani ini akan masuk ke input saya tentang mengelola pikiran. Apakah untuk sementara oke dulu Pak, saya agak conscious dengan waktu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, saya memberi contoh saya yang dikendalikan oleh pikiran. Jadi ini contohnya baru beberapa hari yang lalu. Konteksnya adalah di Jogja yang biasanya kalau pagi suhunya 21, 22, 23. Sekarang kalau pagi suhunya 24. Lalu biasanya hari siang itu suhunya 27, sekarang sudah di atas 30, jadi panas. Dan juga saya amati bunga mawar di kebun kami, kebun tengah di Susteran, itu warnanya hitam, terbakar. Lalu daun-daun anggrek kami warnanya kuning, lalu langsung cepat-cepat dipindah. Jadi walaupun musim panas, tapi ternyata panas sekali sehingga membakar. Ini panas. Jadi saya biasanya pakai kipas angin nomor 1, sekarang nomor 3. Itu. Lalu saya ke gereja setiap pagi. Saya selalu memilih tempat yang dekat pintu karena saya orangnya kepanasan. Lalu saya selalu memilih dekat pintu yang di timur, yang matahari akan terbit. Udaranya bagus, anginnya enak, segar. Lalu saya duduknya selalu di belakang podiumnya core. Gitu. Nah, hari Selasa saya ke gereja, saya kepanasan. Kemudian, aduh panas ya. Mau ada kipas angin di atas podiumnya bagian core itu. Lalu saya mau, pikiran, sekarang kita konteksnya di pikiran saya. Nyalain aja kipas anginnya, orang ada di situ nggak dinyalain gitu ya kan, kepanasan. Tapi ada suara lain yang bilang, jangan nanti ganggu orang core. Ada suara yang bilang, dasar egois, mentingin diri sendiri nggak mentingin orang lain. Terus ada suara lagi, ayo aja nyalain, kayaknya yang lain juga kepanasan gitu. Terus ada suara lagi yang bilang, ngapain sih ngabisin energi cari masalah, nanti pada ribut gitu. Jadi terus sampai misa selesai. Itu loh. Aduh, saya jadi lelah, itu tandanya, lelah. Terus habis misa ada suara lagi, Agnes, bodohnya kamu dikerjain sama pikiran gitu, muncul gitu. Aduh, Agnes, kamu itu kok pengecut, nggak nyoba nyalain gitu. Terus nggak berani, takut dianggap macam-macam, penakut gitu. Jadi rasanya muncul adalah lemes, rasa salah, kecewa gitu. Tapi karena saya biasa meditasi, saya pulang, selalu saya langsung journaling, nulis gitu. Lalu langkah kedua adalah menulis di jurnal. Itu saya sudah sering cerita pada banyak teman-teman bahwa dalam sehari-hari saya punya 3 buku. Buku mengungkapkan perasaan dan pikiran, buku tentang mimpi, karena itu juga alam bawah sadar, pikiran juga dipengaruhi alam bawah sadar, dan buku kreativitas yaitu suara dari ilahi. Tuh. Lalu saya menulis, lalu saya analisa ketika saya kembali pulang. Saya memilah-milah mana pikiran yang sehat, mana pikiran yang tidak sehat. Saya tulis semuanya, lalu saya analisa, ternyata pikiran yang dari ilahi ada gerakan, ayo nyalain, kelihatannya banyak yang kepanasan. Suara yang tidak sehat, yang berasal dari alam bawah sadar, saya karena kenal diri sendiri, sudah terbiasa mengidentifikasi, ada suaranya gini, jangan nanti ganggu orang lain, nanti mengganggu orang-orang yang di tempat core.
Ini sebenarnya alam bawah sadarnya ada kebutuhan jadi suster yang baik. Tidak mencari keonaran. Lalu ada suara lagi, dasar egois, mentingin diri sendiri, enggak mementingkan orang lain. Ini adalah alam bawah sadar yang suka mengkritik diri sendiri. Dasar egois. Lalu ada lagi, udahlah nggak usah cari masalah, ngabisin energi. Ini dari alam bawah sadar yang sebenarnya playing safe atau cari rasa aman. Nah, lalu ada suara lagi, kamu sayang nih, udah habis misa nggak buat apa-apa, padahal ada kipas angin di situ. Apa itu untuk dekorasi gitu kan? Kamu pengecut, nggak berdaya, takut gitu ya. Itu adalah persepsi kebiasaan negatif menyalahkan diri sendiri. Jadinya munculnya adalah rasa salah. Itu. Lalu ada juga suara, tuh kan coba kalau kamu buat. Tuh kan habis udah terlanjur, udah bisa selesai. Tuh kan. Itu loh, suka nyalain diri sendiri. Hati-hati. Itu pikiran yang tidak sehat. Ya. Lalu saya refleksi, lalu saya connect ke alam sadar saya. Ini alam yang tidak sehat ini saya buang, nggak benar, udah saya buang. Nah, kalau itu terjadi lagi, apa yang saya lakukan? Itu. Lalu untuk begitu saya akan bertanya, tujuan saya apa sih menyalakan kipas angin? Jadi berfokus pada tujuan. Tujuan saya adalah supaya saya nyaman berdoa. Dan ada fasilitas. Dan bisa jadi semua juga kepanasan. Itu. Lalu kalau gitu strateginya gimana untuk memenuhi tujuan itu? Strateginya pertama observasi. Nah ini kan udah biasa meditasi observasi. Lihat ada yang begini-begini itu berapa banyak. Supaya apakah saya egois atau tidak gitu kan. Yang ngelap keringat berapa banyak gitu. Lalu kalau kelihatan banyak, deketilah salah satu yang impact dari kipas angin kalau dinyalain itu pasti kena langsung. Lalu tanya, apakah boleh saya menyalakan? Gitu. That's a good idea, itu ide bagus kan? Ya udah, setelah itu hati saya nyaman, saya lepaskan, saya serahkan pada alam semesta, saya melanjutkan pekerjaan saya. Jadi saya nggak dikendalikan oleh rasa salah, bodoh, macam-macam. Saya serahkan ke alam semesta, sehingga setelah melakukan itu sepanjang hari saya damai, saya bisa mengerjakan yang lain. Itu langkah-langkahnya ya teman-teman. Memang butuh waktu, tapi kalau sudah sering dilakukan, seperti saya lebih dari 25 tahun, ya itu otomatis. Kadang tidak perlu lagi nulis di jurnal, udah langsung klik gitu ya. Kemudian seperti Mbak Grace, saya kasih ke alam semesta, saya ambil nafas dalam-dalam, saya lepaskan. Kadang dengan gerakan, gitu, lepaskan. Gitu. Karena tubuh kadang-kadang butuh ekspresi, sehingga ada satu keutuhan antara tubuh, jiwa, emosi, pikiran, dan hati. Nah, udah selesai, saya sibuk-sibuk. Seperti biasa lagi, saya pergi ke gereja, itu kemarin, hari Rabu, saya ke gereja. Terus rasa panas kan? Terus lihat langsung, otomatis gitu, langsung. Pada kepanasan, pada begini. Saya dekati, ternyata yang suster-suster, apalagi ya, bajunya kan tebal gitu ya. Kecuali saya yang bajunya bebas. Kongregasi saya memang tidak berjubah, ini jubahnya. Lalu saya deketin, suster saya kepanasan. Saya mau nyalain kipas angin boleh nggak? Oh boleh gitu. Langsung saya nyalakan kan. Terus ketika saya nyalakan orang mulai lihat-lihat karena ada kayak keanehan. Lalu lihat ada kipas angin nyala. Berapa menit kemudian salah satu suster nyalain yang di depan dekat organis. Itulah dia yang terjadi. Itu. Jadi saya amati kadang orang kepanasan tapi kurang peka akan fasilitas ya. Nah, kita yang peka dan ingin melakukan, lalu bagaimana caranya supaya melakukan itu dengan percaya diri, berfokus pada tujuan, lalu lihat strategi yang membuat aman untuk banyak orang. Itu. Jadi akhirnya sekarang secara spontan saya nyalain karena banyak yang kepanasan. Itu.
Jadi teman-teman itu caranya mengelola pikiran ya. Tadi saya ulang, ada pengalaman, lalu journaling, tulis semua pikiran yang ada. Itu artinya mengambil jarak sebenarnya. Dan itu akan terbantu kalau kita bermeditasi. Nanti saya bantu ketika meditasi, ada pikiran, ya sudah amati lalu lepaskan. Amati tidak diikuti gitu ya. Nah, lalu setelah observasi pikiran dikeluarkan, lalu dipilah-pilah mana yang pikiran yang sehat, mana pikiran yang tidak sehat. Lalu yang tidak sehat ini dibuang. Nah, itu perlu belajar memang. Ini pikiran yang tidak sehat itu apa, kita perlu belajar. Kadang kita anggap benar, ternyata tidak. Itu perlu belajar lewat buku dan juga lewat pengalaman. Kemudian membangun pikiran yang sehat. Oke, saya sekarang tahu tujuan saya adalah ini. Lalu lihat strateginya, itu actionnya. Mau ditindaknya bagaimana? Kalau strateginya nggak jalan, ya udah, tidak perlu menyalahkan diri sendiri, cari strategi yang lain, gitu. Ya, jadi kita jadi orang yang lepas bebas. Begitu ya teman-teman, sedikit tentang mengelola pikiran yang adalah latihannya sepanjang segala abad. Baik, mari kita masuk ke meditasi. Berhubung ini jam 9.49, saya akan mengurangi meditasi. Jadi meditasi hening sendiri nanti 10 menit ya. Karena ini kan bagian dari latihan tiap hari. Jadi saya mendorong teman-teman untuk melakukan tiap hari minimal 20 menit. Hanya di sini saya ingin menghargai teman-teman yang akan beraktivitas lebih lanjut. Kita janji sampai jam 10.30. Jadi saya buat sekarang. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke meditasi dengan pernafasan dan panca indera. Kemudian hening selama 10 menit, saya mulai dengan gong dan saya akhiri dengan gong. Kemudian kita tutup dengan berkat, lalu selesai. Gitu. Ya. Mari kita kembali mengambil posisi yang nyaman. Dan memejamkan mata untuk mengurangi pikiran-pikiran yang muncul atau informasi luar yang muncul, kita kurangi, kita mengarahkan pikiran dan hati dan jiwa ke perjalanan batin kita. Sekarang kita mengambil nafas dalam-dalam. Ketika menghirup, menghitung sampai 3. Ketika menghembuskan, menghitung sampai 5. Dan kita lakukan ini sebanyak 3 kali. Setelah mengambil nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali, marilah kita sejenak berfokus pada pernafasan kita. Kita rasakan udara yang masuk lewat lubang hidung kita. Kita sadari bahwa kita bernafas. Kita tanpa sadar kurang memberi perhatian pada
aktivitas atau pada kegiatan atau pada saat kita bernafas, kita lebih banyak memberi perhatian pada peristiwa-peristiwa luar. Nah, pada saat ini kita dalam konteks meditasi, mari kita membangun kesadaran bahwa kita bernafas. Semakin kita mengambil nafas lebih panjang, semakin lebih baik. Semakin kita membiarkan tubuh kita bernafas dan kita hanya mengamati, semakin kita masuk ke alam kesadaran kita. Sambil berfokus pada pernafasan, marilah kita sadari bahwa ketika kita bernafas, kita menyambut energi hidup masuk ke dalam tubuh kita. Energi hidup ini diberikan secara cuma-cuma dari alam semesta. Energi hidup ini memberikan kekuatan. Masuk dari ujung rambut kita hingga ujung kaki kita. Masuk ke sel-sel, memberikan energi kehidupan. Mari kita dalam kesadaran ini. Sesuatu yang seringkali kita tidak sadari bekerja dalam tubuh kita. Secara alamiah yang sebenarnya luar biasa. Kita sadari juga ketika kita menghembuskan, kita melepaskan energi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kita sadari juga dalam kesempatan itu ketika kita menghembuskan, kita melepaskan energi-energi yang tidak sehat. Pikiran-pikiran yang tidak sehat, kita lepaskan. Kita serahkan pada alam semesta. Alam semesta mempunyai hukumnya sendiri, kebijaksanaannya sendiri. Mari kita serahkan hal-hal yang tidak sehat, pikiran-pikiran yang tidak sehat, emosi-emosi yang tidak sehat, kita serahkan pada alam semesta. Kita perdalam ketika kita menghembuskan, kita melepaskan energi yang tidak dibutuhkan lagi. Sebentar lagi kita akan mengambil nafas dalam-dalam. Kita perdalam kesadaran ketika kita menghirup, menghitung sampai 3. Ketika menghembuskan, kita menghitung sampai 5. Mari kita mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Perlahan-lahan, marilah kita mengalihkan fokus perhatian kita pada meditasi dengan menggunakan panca indera. Pertama-tama, marilah kita sadari, membangun kesadaran
adanya suara-suara di sekitar kita. Membangun kesadaran ini akan bisa ditingkatkan kalau kita hanya mengamati saja, observasi adanya suara-suara. Bila ada komentar, bila ada kecenderungan menganalisa, atau ada pikiran mengatakan apa itu, dari mana, misalnya, itu kita lepaskan. Saat ini kita sadari saja adanya suara di sekitar kita. Bila ada pikiran yang datang, pikiran lain yang datang, katakan pada pikiran itu, nanti setelah meditasi ini kita akan memberi perhatian. Dan kembali pada perhatian kita pada suara-suara yang ada. Bila teman-teman mulai rileks dan mengantuk, biarkan. Bila tertidur, biarkan. Lalu ketika terbangun, silakan melanjutkan meditasinya. Dan kita kembali berfokus pada suara yang ada. Hanya mengamati, hanya observasi. Sebentar lagi kita akan mengambil nafas dalam-dalam. Kita perdalam kebiasaan kita untuk mengambil sambil menghitung sampai 3. Ketika menghirupkan, kita menghitung sampai 5. Mari kita mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Marilah sekarang kita memberi perhatian pada bau-bau yang ada di sekitar kita. Dengan menggunakan indera penciuman, kita sadari adanya bau-bau. Mungkin untuk membantu, pertama-tama sadarilah bau dari tubuh kita, dari pakaian, atau dari deodoran. Kita sadari saja, oh ada bau di sini. Kemudian beranjak ke bau-bau di sekitar kita. Kembali kita hanya observasi. Ketika muncul pertanyaan, ini apa, dari mana, mengapa, tidak perlu diikuti, kita lepaskan, kita sadari bahwa ada bau. Bila teman-teman mulai lebih rileks dan lebih tenang, pikiran istirahat, dan mulai melihat seperti ada sinar di antara kedua alis mata, menandakan teman-teman naik ke energi frekuensi kesadaran lebih tinggi lagi. Silakan menikmati, menyadari, kembali bila ada pikiran datang, kita lepaskan. Sebentar lagi kita akan mengambil nafas dalam-dalam, kita perdalam kesadaran, kebiasaan untuk menghirup sambil menghitung sampai 3, dan menghembuskan, menghitung sampai 5. Mari kita mengambil nafas dalam-dalam 1 kali.
Kita lanjutkan kesadaran kita, perhatian kita pada indera rasa lewat kulit. Pertama, sadarilah sentuhan udara pada kulit kita, pada tubuh kita yang ditandai dengan rasa segar atau hangat atau panas atau dingin. Sadarilah udara menyentuh kita, menyentuh permukaan kulit kita. Sadari pula bila memungkinkan aliran angin, bisa lembut, bisa sedang. Kita sadari ada aliran angin. Kita amati saja sentuhan udara dan angin ini. Kita sebentar lagi akan menghirup nafas dalam-dalam. Kita perdalam kesadaran untuk menghitung sampai 3 ketika menghirup dan menghitung sampai 5 ketika menghembuskan. Mari kita mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Masih dalam suasana memejamkan mata, dalam suasana hening, marilah kita sadari bahwa kita bermeditasi bersama. Marilah kita sadari dalam keheningan bahwa saat ini kita semua berjumlah 15. Mari kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk bermeditasi bersama. Bersyukur akan kehadiran satu sama lain yang berasal dari berbagai tempat, dari utara hingga selatan, timur, dan barat. Kita bersyukur atas kesempatan ini yang sangat jarang terjadi. Mari kita hargai, kita bersyukur atas kehadiran masing-masing. Dengan mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Sebentar lagi kita akan masuk dalam suasana meditasi. Selamat datang bagi beberapa teman yang bergabung dalam waktu yang bergabung baru-baru ini. Kami sudah sharing dan memberikan renungan lewat tentang mengelola pikiran. Dan sekarang kita akan masuk dalam suasana meditasi selama 10 menit, dipersingkat 10 menit, berhubung tadi kita banyak sharing dan berdialog. Jadi selama 10 menit ini, teman-teman saya undang untuk silakan meneruskan bermeditasi dengan fokus perhatian pada pernapasan, atau meneruskan dengan bermeditasi berfokus pada salah satu indera. Saya mengusulkan gunakanlah indera pendengaran, jadi berfokus pada satu suara yang ada di sekitar kita. Hanya observasi, mendengar. Nanti bila ada pikiran yang muncul, katakan pada pikiran itu nanti setelah meditasi kita akan memberi perhatian. Itu model kedua. Model ketiga, silakan juga berfokus pada satu kata yang bisa jadi itu istilahnya Lexio Divina, atau juga melakukan sesuatu yang teman-teman merasa nyaman. Jadi
Yang kita lakukan adalah dalam kebersamaan, kita hening selama 10 menit, dan saya akan mulai dengan gong, dan saya akhiri dengan gong. Bila terdengar cukup keras, silahkan mengurangi volumenya.
Marilah kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita mohon berkat. Silakan di dalam batin teman-teman mengatakan amin. Semoga damai semakin bertumbuh dalam kebersamaan kita. Amin. Semoga damai semakin hidup di hati kita masing-masing. Amin. Semoga damai selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Amin. Semoga damai selalu hadir di alam semesta. Amin. Semoga damai semakin menjadi sahabat kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.